Setiap pengikut Kristus harus mengalami permukaan. Karena pada dasarnya kita ini menjadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang ini ya, kalau punya sedikit aja udah pamer sombong. Merasa pintar sedikit, merasa paling hebat sejagat raya. Merasa segalanya sesuatu. Padahal akhirnya apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya perlu diremukkan. Waktu kita diremukkan benar-benar. Bapak ibu mesti cari bukunya Watchmeni. Remonya insan keluarnya roh, itu bagus sekali. Watchmeni adalah orang Chinese yang bersaksi suruh nginjil nggak bisa, akhirnya dipotong lidahnya, akhirnya nulis buku, mengalami aniaya luar biasa. Dan ini powerful sekali. Kita itu harus mengalami permukaan supaya hati kita tuh nempelnya ke Tuhan, bergantungnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang angkuh, mengandalin kekuatan kita sendiri. Oh, aku udah uang kok, aku udah terima duit, segini duit, ini udah aman buat saya. Saya punya koneksi jenderal, saya punya koneksi kepolisian, saya punya koneksi kejaksaan. Akhirnya ngandalin kekuatannya sendiri, akhirnya angkuh sombong. Padahal kita ini dibukakan Tuhan itu hanya selangkah loh. Ada Alkitab ngomong, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam perjanjian lama itu nggak ada lampu, nggak ada flashlight di handphone seperti kita hari ini. Nggak ada, listrik belum ada. Di dalam perjanjian lama itu adanya hanya pelita. Dan orang zaman perjanjian lama itu pakainya sepatu kayak Aladin begitu. Di ujungnya ada pelitanya. Nah, pelita itu hanya menerangi selangkah. Kita langkah berikutnya kita nggak tahu. Nah, Tuhan kan seringkali singkapkan hanya selangkah kan. Langkah berikutnya kan kita nggak pernah tahu kan. Supaya apa? Kita itu bergantung sama Tuhan. Nempelnya ke Tuhan. Karena kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa, nggak ngerti. Sampai hari ini pun masalah pandemi ini berakhirnya kapan kita nggak ngerti loh. Teman-teman kita banyak yang meninggal, kita nggak tahu. Nah, bayangin kalau kita ini tahu segala sesuatu, mampu bisa sendiri. Sombong nggak? Perlu Tuhan nggak? Nggak perlu Tuhan. Makanya setelah kita ikut Tuhan, diremukkan benar-benar. Biar didapati menjadi orang yang nurut maunya Tuhan. Ngikutin caranya Tuhan. Dan nikmatin kalau diremukkan Tuhan, bersyukur. Haleluya. Bentar lagi ada promosi nih. Jangan, Tuhan gimana nih? Aku nggak mampu, nggak bisa. Aduh Tuhan, stres nih. Gimana nih? Gara-gara dia. Kebanyakan kalau kita ngadepi masalah, kita nyalain orang lain. Stop sekarang. Kalau kita ngadepi masalah, terima kasih Tuhan. Saya tahu nih Tuhan mau hati saya nih. Mau apa nih Tuhan? Mau ambil? Sekalipun dagingku habis lenyap. Orang meski ngomong begitu tuh karena ngapain dulu dong. Kan ayat sebelumnya ngalami diproses, diremukkan itu. Kita harus mengalami itu, baru ujungnya powerful. Nama Tuhan dipermuliakan. Harus diremukkan. Nikmati kalau diremukkan ya. Makanya bersyukur. Ujungnya tuh promosi. Ujungnya. Dengerin baik-baik nih. Semua masalah. Ikutin saya nih. Semua masalah ada masa expirednya. Ada masa kedaluarsanya. Udah tenang aja, nikmatin. Ujungnya pasti kan berkat Tuhan. Promosi Tuhan. Pak, aku udah setahun. Saya 3 tahun. 3 tahun diremuin bener-bener gak ngerti apa-apa. Tiap malam nangis jadi cerita sama Tuhan. Nangis juga ngerti. Nyembah Tuhan. Senar gitarnya sampai putus. Nyembah Tuhan. Puasa. Ayo kita puasa. Saya bilang sama istri. Ayo kita puasa hari ini. Puasa. Terus dia, kok belum dijamah Tuhan? Kita puasa terus. Kita doa. Kita nggak tahu ya. Tiba-tiba tuh ada breakthrough, terobosan yang kita nggak ngerti. Kita dikirim divine connection. Dikirim secara ilahi dan akhirnya itu membuat terobosan yang powerful. Itu cara Tuhan. Makanya, dengerin baik-baik ya Bapak Ibu. Tuhan itu meremukkan tuh melalui orang di sekitar kita. Katakan amin. Siapa itu orang di sekitarmu? Ada suami? Ada anak? Ada cucu? Ada mantu? Sopir? Ada mbak di rumah? Puji Tuhan. Kadang mereka yang dipakai meremukkan kita. Kalau kita ngalami, enjoy, tenang aja. Tujuannya berkat Tuhan kok. Nikmatin aja. Tuhan mau remukkan apa? Silahkan ambil semuanya. Ujungnya breakthrough dan terobosan. Hidup kita menjadi berkat besar. Makanya, kalau ngadepin nggak enak hati nih sama orang nih. Tuhan, terima kasih ya. Engkau tahu, engkau maha hatiku. Jangan cari kambing hitam. Gara-gara kamu. Gara-gara ini. Udah stop nyalain orang lain. Koreksi diri, diam di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu engkau mau hatiku. Kalau kita ngalami ribut, kita ngalami proses, kita ngalami permukaan, Tuhan nggak mau apa-apa. Tuhan mau hatimu. Katakan, Tuhan mau hati saya.
Ngomongnya enak ya. Nanti kalau ngalami nangis-nangis loh. Nanti kalau ngalami cerit-ceritan lah. Ayo. Nanti kalau ngalami bilang sama Tuhan ya, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Aku tahu ini ada kadaluarsanya ini. Ujungnya pasti ada berkat baru. Amin. Ada lagi? Atau kelihatannya nggak punya masalah semua ya ibu-ibu ini? Makmur semua mukanya ini, diberkati semua nih. Haleluya. Emang saya tuh sering ngomong sama istri saya tuh begini. Nih, kadang dia tuh kadang nggak tahu ya karena masalah apa tuh mukanya berubah. Kamu tahu nggak salah satu ciri orang yang dekat Tuhan tuh senang, berbahagia. Tahu nggak ekspresi orang berbahagia itu ngapain? Tarik pipimu lebar-lebar, ngapain? Senyum, coba senyum. Coba senyum, coba praktek semuanya senyum. Tapi kalau kita punya masalah kesel sama orang, ngapain mukanya? Monyong. Terus gimana itu? Enak apa enggak? Enggak enak toh. Bener nggak? Sekarang kalau ngadepi masalah ngapain? Bahagia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi ya, di dalam ini benar-benar diremukkan. Ya tetap bersyukur, nikmatin aja. Apalagi? Senyum, coba. Nih, Bu. Perhatikan baik-baik ini. Saya punya resep bagus. Dan ini resep ini dipakai Elia ternyata. Saya niru Elia sebenarnya. Kita sering kali itu ngadepin masalah. Terus kita nggak tahu jalan keluarnya. Biasanya ngapain? Ayo. Kalau punya masalah, nggak tahu jalan keluarnya ngapain biasanya? Puji Tuhan, haleluya. Nangis. Terus nggak bisa tidur. Ada beberapa yang nggak bisa tidur, betul nggak? Mikirin. Ada yang mikirin terus masalahnya kan? Bayangin Bapak Ibu, kita itu punya masalah, nggak tahu jalan keluarnya. Ngapain dipikirin? Orang kita nggak tahu jalan keluarnya kok. Terus akhirnya pusing. Tensinya naik, kolesterol naik, kita yang susah. Kalau kita punya masalah, nggak tahu jalan keluarnya, cari makanan yang paling enak, restoran yang paling enak, minuman yang paling enak, makan, kenyang, tidur. Jangan dipikirin. Bukankah kesusahan sehari untuk sehari? Kesusahan hari ini untuk hari ini. Besok ada kesusahan yang lain. Memang kesusahan besok ada yang lain. Tapi kan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu. Tuhan, memang kesusahan sehari untuk sehari. Tapi kasih karunia Tuhan juga setiap hari baru. Enjoy aja. Kita ngadepin masalah ini. Istri saya tuh sering kali ngomong begini, kamu tuh punya masalah kok kerjaannya tidur aja. Lalu saya nggak tahu jalan keluarnya mau ngapain, nggak tidur, saya bilang. Terus saya mikirin gitu, nanti saya tetap tua muka saya. Muka saya tua, kamu nggak jatuh cinta sama saya bilang gitu. Ini muka aja udah kerut-kerutan semua, umur 45, rambut udah putih semua, udah kerut semua, saya bilang. Yang lain bilang saya nggak ganteng, saya bilang gitu. Saya enjoy hidup saya, kamu ngadepin masalah. Kok kayak orang ngadepin masalah? Terus ngapain? Saya mesti ngapain cerita-cerita, nangis-nangis? Saya percaya Tuhan yang saya layani siang dan malam, Tuhan yang saya kenal, kalau saya menghadapi masalah, ujungnya pasti ada terobosan. Dan setiap masalah itu ada masa expirednya. Ngapain saya mesti pusing? Makanya Bapak Ibu kalau menghadapi masalah, apapun itu, senyum saja. Terima kasih ya Tuhan. Gusti Yesus, matur nuwun nggih. Hatur nuwun, Gusti. Udah, terima kasih Tuhan, aku mau nikmatin loh. Kamu mau apa Tuhan? Mau ambil nyawaku? Mau ambil hidupku? Mau ambilku? Ambil Tuhan kalau engkau mau. Tuhan nanti nggak tega. Kan saya bilang, ibu-ibu itu sebenarnya bisa melunakkan hati Tuhan. Dengerin baik-baik, perempuan bisa gampang melunakkan hati Tuhan loh. Kasih bilang tuh. Ayo ngomong-ngomong tuh. Ngomong sama saudaramu tuh. Perempuan bisa melunakkan hati Tuhan. Artinya rahasia baru loh ini. Bayangin di Alkitab itu. Seringkali Tuhan itu ternyuh sama perempuan. Mana ada Tuhan ternyuh sama laki-laki? Yang ditulis hatinya maskul gara-gara Maria. Bayangin. Hatinya ternyuh. Kok bisa sih? Kok bisa kayak begitu? Ternyata Tuhan ngerti. Kalau wanita itu diciptakan penuh dengan perasaan. Dan perasaan itu bisa menarik hati Tuhan. Jangan buat menarik egomu, maumu, emosimu, amarahmu. Saya tahu perempuan itu sangat rumit sekali. Saya kenal istri saya sampai hari ini, udah 15 tahun. Masih rumit. Apalagi ibu-ibu. Saya masih belajar.
Nah, perempuan itu memang rumit bukan main, tapi Tuhan ngerti kerumitan-kerumitan yang ada itu. Kerumitanmu tuh bisa menarik hati Tuhan loh. Powerful nggak? Harusnya bersyukur jadi perempuan. Jadi bersyukur jadi perempuan. Bisa nempel ke Tuhan, bisa narik hati Tuhan tuh, bayangin gimana tuh. Itu kalau nggak anugerah kasih karunia. Makanya kitab Amsal, di Amsal 31 kan jelaskan itu, powerful kan itu ayat itu. Itu powerful sekali loh. Bayangin kalau hati Tuhan itu lunak dengan bapak dengan ibu nih. Ibu punya masalah berat itu. Tapi ibu itu nurut sama Tuhan, ngikuti apa yang Tuhan mau. Bilang, Tuhan, ibu baru ngomong begitu, surga langsung lihat tuh. Kayak lagi ada konser, lampu spotlightnya ditujukan pada seseorang itu. Pak Ibu, Tuhan Yesus, ibu baru ngomong gitu, surga langsung lihat, ngelihat nih, ada apa ini orang yang aku kasih ini? Bayangin, powerful nggak itu? Itu loh orang yang dikasih Tuhan tuh kayak begitu gambarannya. Ibu-ibu bisa melakukan hal itu. Kalau Esther aja bisa menarik hatinya raja, bagaimana itu? Raja Ahasuerus itu kejamnya bukan main. Kalau menghadap, nggak disetujuin, dipenggal lehernya. Tapi dia bisa tertarik sama Esther. Bayangin ibu-ibu, bisa menarik hati raja nggak? Menarik hati Tuhan nggak? Bisa dong. Makanya itu berubah itu, yang ketus-ketus dibuang, yang sikapnya cuek-cuek, yang ngedumelan. Kadang ibu-ibu ini kalau punya masalah kan sering ngomong begini kan. Sering gitu kan, cak gitu loh. Cak. Siapa ini? Ada ibu yang ketawa ini. Kalau nggak ada masalah, gitu. Terus kalau nggak, begini nih kepalanya. Aduh. Gitu. Sekarang tuh senyum kalau ngadepin masalah, enjoy. Tuhan, gue mau apa? Kalau ngadepin masalah, gue mau apa Tuhan? Mau aku? Nih, ambil semuanya. Mau apa ini? Tantangi Tuhan sekalian. Oh, hatiku aja tak beriin kepada kamu loh Tuhan. Masa engkau nggak tertarik sama hatiku sih Tuhan? Aduh, Tuhan terenyuh kalau udah kayak gitu. Ibu mau minta apa aja, kalau dikasih Tuhan tuh dikasih. Itu hebatnya Tuhan kita. Beda sama Tuhan sebelah itu. Tapi Tuhan kita tuh powerful. Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Hanya kita belajar nyenengin aja setiap hari. Orang ibu-ibu kan tahu kan bagaimana nyenengin suaminya kan. Disenengin aja, mau minta ini juga dikasih. Minta apa juga dikasih kalau suaminya senang. Bener nggak? Bener apa enggak? Ini kan Tuhan sama. Kalau kita senengin Tuhan, ibu minta apa juga dikasih. Yang jadi masalahnya selama ini ngapain? Itu yang penting. Tapi saya tahu, ini rahasia besar. Bapak Ibu bisa menarik hati Tuhan. Membuat terenyuh. Aduh, anakku yang di Bandung ini. Ini ibu-ibu, ini messenger, ini kok kayak begini nih. Aku nggak tega. Ini aku mau berikan sesuatu yang powerful dong. Tuhan bisa lakukan kayak gitu loh. Bukankah mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi? Mencari orang yang didapatnya bersungguh-sungguh sama dia. Kalau didapati akan dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Dicari. Didapatin orang messenger. Powerful ini, ketemunya di messenger. Dan chat sama saya juga di messenger. Kan powerful nih. Akhirnya jadi messenger of God. Jadi pembawa pesan Tuhan. Amin. Diberkati. Ibu Ling, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sudah ngundang saya. Sudah mempercayain saya karena dengar saya di YouTube. Padahal di YouTube ngomongnya ketus. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Itu kehormatan buat saya, Ibu-ibu. Terima kasih banyak ya. Oke?